Dia pasti berpikir kalau dia adalah tulang punggung perusahaan ini, jadi wajar kalau dia sedikit sombong. Apalagi dia punya hubungan dekat dengan Juan Ander. Kalian harus bicara dengan hati-hati, kalau tidak dia akan membuat kalian kehilangan pekerjaan. Beberapa staf eksekutif sudah sangat membenci Dara. Terlebih lagi eksekutif sebelumnya yang menyindir Dara telah dikeluarkan dari perusahaan. Oke, Rudy Xiang mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan menekan, Dara ini sudah keterlaluan, jangankan kalian, aku bahkan tidak boleh menyinggung perasaannya. Semua tahu Juan Ander yang membuatnya bertanggung jawab atas proyek terpenting perusahaan sekarang dan dia adalah orang yang tidak bisa kita singgung. Rudy Xiang mendengus dan melirik. Tapi, saya telah melaporkan situasi ini ke ayahku dan dia sangat marah, serta segera membuat keputusan. Hari ini aku akan mengumumkan keputusan ini. Ketika beberapa staf eksekutif senior mendengar apa yang dikatakan Rudy Xiang, mereka menjadi sangat bersemangat. Mereka telah lama mendengar bahwa Riwandi Xiang sangat tidak suka dengan keluarga Dara, sudah merupakan suatu berkat untuk membiarkan Dara tinggal bersama keluarga Xiang dan memberi mereka kesempatan. Tapi Dara telah berulang kali mengecewakan orang tua itu, sepertinya dia akan dikeluarkan. Tuan Xiang, Dara sudah tiba. Di luar pintu, sekretaris membuka pintu. Apakah Anda ingin dia masuk? Oke, suruh dia masuk, kata Rudy Xiang. Pintu terbuka dan Dara segera masuk. Grey Z mengikutinya di belakang. Mata sekelompok orang itu jatuh pada Dara. Orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak boleh memasuki ruang pertemuan. Rudy Xiang mengerutkan kening. Dia benar-benar membenci si neurosis Grey Z. Setelah menamparkan Bobby Xiang 2 kali, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan membiarkan mereka berdua, ayah dan anak, menundukkan kepala dan memohon kepada keluarga Harvey Xiang. Benarkah kalau begitu, Dara, ayo pulang. Grey Z tertawa, menarik Dara untuk pergi. Karena orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk, maka Dara pun tak boleh masuk. Dara benar-benar tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Ketika Rudy Xiang mendengar ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Grey Z benar-benar menjengkelkan. Dia akan memecat Dara hari ini, dan ingin mempermalukannya di depan semua orang. Bagaimana dia bisa membiarkan Dara langsung pergi? Kalau begitu duduk, kata Rudy Xiang. Grey Z menarik kursi, dan mempersilahkan Dara duduk dan menoleh untuk mencari kursi. Namun tidak ada lagi kursi kosong di ruang konferensi. Dia langsung menarik salah seorang staf eksekutif dengan satu tangannya. Kamu, mendengarkan sambil berdiri. Setelah berbicara ke staf itu, dia duduk di kursi itu. Semua orang tiba-tiba menatap Grey Z. Terlalu sombong. Seorang menantu yang cuma numpang di rumah mertua begitu sombong. Apa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Xiang? Kamu, eksekutif itu kesal, menunjuk ke Grey Z dan ingin melakukan serangan, tetapi Grey Z segera menangkap jarinya dan menekannya dengan keras. Tiba-tiba kulit eksekutif menjadi biru dan dia berteriak kesakitan. Apakah ada masalah? Tidak. Grey Z melepaskan tangan eksekutif itu dan menatap Rudy Xiang dengan ekspresi sinis. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan segera, kami sedang sibuk. Rudy Xiang menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin mencekik Grey Z sampai mati. Tapi hari ini dia tidak berurusan dengan Grey Z. Targetnya adalah Dara. Dia tak ingin memprovokasi Grey hingga penyakit neurosisnya kambuh dan menggagalkan rencananya untuk mempermalukan Dara. Dia menahan amarahnya pada Grey. Rudy Xiang lalu menoleh dan menatap Dara. Dara, aku akan mengumumkan sesuatu atas dirimu hari ini. Dara tidak berbicara. Sejak dia masuk ke ruang konferensi, dia merasakannya ada yang tidak beres dengan atmosfer di ruangan itu, dan semua mata mengarah pada dirinya. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah bekerja dengan baik di perusahaan, bekerja keras, rajin, dan termotivasi. Ketua grup Xiang dan saya melihat itu. Rudy Xiang penuh arogansi. Jadi kami menempatkan proyek perusahaan yang paling penting di tangan kamu. Petik 2. Awalnya itu terdengar seperti pujian. Grey Z menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Tapi kamu telah mengecewakanku, kamu juga mengecewakan kakek. Nada bicara Rudy Xiang tiba-tiba berubah dan dia bahkan memukul meja dengan marah.
Dengan mengambil alih seluruh proyek, kamu menghasilkan uang dan memasukkan ke kantong sendiri, juga kamu membocorkan rahasia penting keluarga Syam ke orang lain. Apakah kamu tahu, hal itu adalah tindakan kriminal? Rudy Syam meraung, sekarang kamu bahkan lebih sombong. Bersama Juan Ander ingin mengambil industri Syam. Apakah di mata kamu, keluarga Syam, aku dan dewan direksi ini sudah mati? Wajah Dara Syam memucat, dia tidak menyangka Rudy Syam begitu tidak tahu malu, menyiramkan air kotor ke tubuhnya di depan begitu banyak orang. Kapan dia melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa tinggal di kota Rose City setelah dipermalukan depan umum seperti ini? Dia benar-benar ingin membuat karirnya hancur dan mengusir dirinya dari daerah bagian selatan. Tuan Syam, dia bergegas menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Rudy Syam mencibir, siapa yang tidak tahu, kamu baru saja membeli BMW, harganya hampir 500.000 kan? Berapa gajimu? Kamu pergi ke mall beberapa hari yang lalu, sekali belanja membeli ratusan ribu pakaian, kamu punya banyak uang. Dari mana uang ini berasal? Kamu bisa menjelaskannya di depan polisi. Dara Syam, kamu boleh serakah tetapi jangan terlalu rakus. Rudy Syam meraung. Saya mengumumkan bahwa Syam Group sekarang memecat kamu, kamu akan dilaporkan ke polisi dan menjalani proses hukum. Rudy Syam mengumumkan, dan beberapa eksekutif langsung mengangguk. Aku setuju. Aku juga setuju. Segera panggil polisi dan serahkan ke pengadilan. Mereka tidak ragu. Jumlah penggelapan uang Dara saja sudah cukup baginya untuk bertahan di penjara selama lebih dari 10 tahun. Membeli BMW lagi dan membeli ratusan ribu pakaian, bagaimana mungkin gaji Dara Syam sebanyak itu? Serakah. Dara Syam, kamu begitu serakah, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu ada hubungannya dengan Huang Yuming, jadi tidak ada yang berani melawanmu. Beberapa eksekutif senior dalam hati menganggap Dara Syam seperti itu. Terutama ketika mereka melihat wajah Dara memucat dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dulu kamu terbang tinggi, sekarang jatuh ke tanah dengan keras, itu sakit kan? Di ruang konferensi, mata semua orang tertuju pada Dara Syam, ingin melihat dia hancur ketakutan, serta berlutut memohon belas kasihan dan meminta pengampunan pada semua orang. Namun, Dara benar-benar hanya menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya kemerahan, dan dia benar-benar kecewa pada Rudy Syam dan Syam Group. Dara benar-benar tidak ingin menjelaskan, dia tidak perlu menjelaskan apa yang tidak dia lakukan. Klap klap klap, tiba-tiba, Grey Z bertepuk tangan, dengan ekspresi sinis, luar biasa. Luar biasa. Dia mengeluarkan teleponnya, Tuan Syam, saya merekam semua yang baru saja Anda katakan, fitnah ini benar-benar luar biasa. Huff, Grey Z, jangan bicara omong kosong, ini fakta, kamu tidak tahu sama sekali. Rudy Syam mencibir, kali ini Dara benar-benar tidak akan berani tinggal di daerah bagian selatan lagi, ia akan pergi dari kota Rose City, dan Grey Z ini juga akan diusir dan menjadi gelandangan lagi. Dara memang punya gaji, perusahaan memiliki catatan yang jelas. Berapa banyak uang yang dia miliki, bukankah kami tahu? Dia adalah satu-satunya yang bekerja di keluarganya. Dia memiliki kehidupan yang sulit. Bisa makan daging saja itu sudah lumayan. Tapi membeli mobil, rumah saja tidak layak malah beli mobil. Beberapa eksekutif mencibir dan tidak sopan sama sekali. Grey Z mengabaikan mereka, mengambil sesuatu dari sakunya, dan Rudy Syam tiba-tiba menjadi waspada. Neropati ini tidak akan membawa kesokan. Dia segera berkata dengan gugup, apa yang ingin kau lakukan? Jika berani main-main, kamu akan mati. Di mana penjaga keamanan? Panggil penjaga keamanan. Grey Z melirik Rudy Syam, mengeluarkan lembar catatan konsumsi dari sakunya, dan melemparkannya ke atas meja. Maaf, saya yang membeli mobil pakaian, dan semuanya. Ini bukti slip pembayarannya. Dia melirik Rudy Syam. Belanjaan istri Anda senilai 1 juta hanyalah uang saku, dan Anda sangat bangga. Istri saya menghabiskan 100 juta, itu juga bagiku cuma uang saku, kalian protes. Tidak mungkin. Rudy Syam sepertinya mendengar sebuah lelucon besar. Grey Z adalah pria tunawisma. Jika Bobby Syam tidak memilihnya, dia masih akan meminta-minta makanan di jalan. Dia punya uang.
Dia membelikan darah Syam sebuah BMW dan membeli ratusan ribu pakaian hanya dalam beberapa hari. Grey Z berani mengatakan lelucon semacam ini, apakah ia memiliki penyakit neurosis lain? Pop, Grey Z memukul catatan konsumsi di atas meja. Sekarang, buka mata kalian dengan lebar dan lihat dengan jelas. Jika perlu, saya akan meminta Presiden Rose City Bank untuk datang dan menyuruh dia memberitahu kalian apakah uang ini ada hubungannya dengan uang grup Syam. Ekspresi Rudy Syam membeku. Beberapa eksekutif juga terpana. Salah satu eksekutif yang dekat dengannya melirik kertas itu penuh kecurigaan. Semua pesanan konsumen itu dicatat atas nama Grey Z. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah menantu yang numpang, yang dipungut dari jalanan. Bisa makan dalam sehari saja sudah beruntung. Bagaimana dia bisa punya banyak uang? Pasti darah Syam yang mentransfer uang kepada kamu dan membelinya atas nama kamu. Eksekutif itu berteriak. Pop, Grey Z menamparnya. Apakah kamu idiot? Atau kamu pikir semua orang di sini idiot? Kalian akan mengetahui hal semacam ini dengan memeriksa pengeluaran perusahaan. Idiot mana yang akan melakukan hal seperti itu? Kamu. Grey Z berani memukulnya dan mempermalukannya. Dia hanya bisa menutupi wajahnya. Tuan Syam, saya katakan lagi, saya mencatat semua yang baru saja Anda katakan. Selanjutnya, kami akan menyewa pengacara untuk menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Mari kita lihat di pengadilan. Rudy Syam tampak gusar setelah mendengar kata-kata itu. Tanpa dia duga keadaan berbalik menjadi seperti ini. Dia benar-benar tidak punya bukti tentang hal-hal ini, dia hanya mendengar dari Bobby Syam. Dia tahu keluarga darah Syam terlalu baik, mereka tidak mungkin memiliki begitu banyak uang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Juan Ander telah menyuapnya, atau dia telah menggelapkannya dari perusahaan. Tentu semua ini perlu bukti. Tapi sekarang, Grey Z telah menunjukkan bukti bahwa uang itu milik Grey Z. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa percaya bahwa Grey, seorang pria tunawisma, punya begitu banyak uang. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Grey Z memberi Juan Ander setengah roti dan menyelamatkan nyawa Juan Ander. Mungkinkah Juan Ander memberikan Grey Z uang? Memikirkan hal ini, wajahnya bahkan lebih kacau. Sangat tidak mungkin baginya saat ini untuk menyalahkan darah Syam dan mempermalukannya. Jika itu terjadi, Grey Z dan Dara akan membawanya ke pengadilan. Darah Syam, uang itu benar-benar milik Grey Z. Rudy Syam hanya bisa bertanya dan giginya yang masih terkatup. Ya, darah Syam benar-benar mencibir. Ini semua dibeli oleh Grey Z. Tuan Syam, Anda sudah tahu saya tidak korupsi, apakah Anda sangat kecewa? Kata-katanya seperti tamparan, jatuh dengan telak di wajah Rudy Syam. Wajah Rudy Syam segera memerah. Huff, aku tidak peduli apakah ini uangmu atau uang Grey, itu tidak masalah. Dia berteriak, kamu mengkhianati rahasia perusahaan. Grup Syam tidak bisa lagi mempercayaimu. Ketua grup sudah memberi perintah memecatmu. Mulai hari ini, semua proyek Syam tidak ada hubungannya lagi denganmu. Petik 2. Dia memaksakan diri menghilangkan darah Syam dari proyek. Tuan Syam, Anda membuat kesalahan lagi. Grey Z melanjutkan tanpa menunggu darah Syam berbicara. Hari ini darah Syam datang bukan untuk kalian, tetapi ia datang untuk mengundurkan diri. Anda tidak perlu memecat darah Syam. Perusahaan kecil seperti Syam Group ini tidak layak bagi darah. Grey Z melirik beberapa eksekutif senior dan berkata dengan ringan. Sungguh, istri saya adalah orang yang sangat baik, tidak level bekerja dengan sekelompok idiot di perusahaan Anda. Grey, kamu terlalu sombong. Kamu yang sombong. Grey Z tidak sopan, dan lagian, mengenai proyek yang darah Syam miliki, apakah ada hubungannya dengan keluarga Syam? Rudy Syam tersenyum sinis, itu milik keluarga Syam. Benarkah? Grey Z tersenyum main-main, apakah seperti itu yang tertulis dalam kontrak? Hati Rudy Syam tiba-tiba tenggelam, dan dia segera meminta Departemen Hukum untuk membawa kontrak tersebut. Kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Partai A adalah perusahaan Juan Ander dan Partai B adalah darah Syam. Beberapa klausa dengan jelas menunjukkan orang yang terlibat dalam proyek ini hanya darah Syam yang tidak ada hubungannya dengan Syam Group.
Tanah untuk proyek diperoleh oleh Darah Syam, dan kooperator juga diperoleh oleh Darah Syam. Dari awal hingga selesai, semuanya dilakukan oleh Darah Syam, dan semua jejak hanya terkait dengan Darah Syam. Ini apa yang sedang terjadi? Rudy Syam menjadi gila, bagaimana kontraknya menjadi seperti ini? Eksekutif senior Departemen Hukum juga tampak pucat. Bagaimana kontraknya terlihat seperti ini? Dia pernah melihatnya sebelumnya, dan sepertinya tidak seperti itu. Kontrak ini diubah. Mustahil. Kami melakukan hal yang baik, Anda dan keluarga Syamlah yang ingin mengambil milik orang dengan sembarangan. Gray Z menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tuan Syam, Anda sangat rakus. Serakah. Rudy Syam mengumpat dalam hati. Properti keluarga Syamnya diambil, dan sekarang dia masih mengatai dirinya serakah. Dalam proyek ini, keluarga Syam telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk membuka pasar yang lebih besar dan membawa keluarga Syam ke level lebih tinggi. Tapi sekarang, tiba-tiba itu menjadi milik Darah. Ini berlaku untuk semua kontrak, semua bahan, dan uang yang dihasilkan. Apakah orang-orang di Departemen Hukum Syam Group semuanya tak berguna? Tangan Rudy Syam gemetar, dan staf eksekutif senior Departemen Hukum ikut bergetar, wajahnya sangat pucat. Tuan Syam, ini bukan aku. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melihat masalah sebelumnya, tidak ada masalah. Dia gemetar berkata, kontrak ini pasti telah diubah. Rudy Syam tidak berbicara, ia telah melakukan semuanya dengan baik, namun dia kecolongan dan rugi besar kali ini. Dia menatap Darah Syam dan mengambil napas dalam-dalam. Darah Syam, aku tidak menyangka, aku benar-benar meremehkanmu. Darah Syam tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu semua ini sama sekali, mungkin dia tidak akan pernah bisa membalas kelakuan jahat Rudy Syam sebelumnya. Tapi sekarang, melihat Rudy Syam menjadi marah dan marah, dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Kamu sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, kan? Rudy Syam mengejek, apakah kamu berpikir bahwa jika kamu mengambil proyek ini, keluarga Syamku akan bangkrut? Kamu dapat membalas dendam kepada kami. Darah Syam masih tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Rudy Syam memukul meja dengan marah, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Gray Z berdiri di depan Darah Syam dan berkata dengan ringan. Yang jelas bukan kami yang akan menyesal. Jika kamu masih berani mengganggu Darah di masa depan, kamu yang akan menyesal. Dia meraih tangan Darah Syam dan berbalik untuk pergi. Tiba di pintu ruang konferensi, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, selain datang untuk mengundurkan diri hari ini, saya juga ingin mengundang Presiden Syam. Grup Syam yang baru akan kami dirikan besok. Anda bisa datang jika Anda punya waktu. Setelah itu, Gray Z membawa Darah Syam pergi. Suasana di ruang konferensi sangat suram. Wajah Rudy Syam biru dan hitam, dan pembuluh darah biru di lehernya bisa terlihat jelas. Keluarga Syam baru akan didirikan. Mereka bahkan ingin membentuk Syam Group yang baru. Ini adalah provokasi. Ini memalukan. Gray Z bahkan mengundang dirinya untuk berpartisipasi dalam pembentukan Syam Group mereka. Gigi Rudy Syam gemeretak. Dia tidak pernah semalu ini sebelumnya. Di depan begitu banyak eksekutif, di depan begitu banyak orang, saya dipermalukan oleh Gray Z dan Darah Syam, dan bahkan proyek terpenting keluarga Syam diambil langsung oleh Darah Syam. Tuan Syam itu melanggar hukum bagi mereka untuk melakukan tipu daya seperti itu, apakah kita perlu memanggil polisi? Eksekutif Departemen Hukum berkata dengan hati-hati. Rudy Syam mengangkat kepalanya, tiba-tiba ekspresi di wajah itu sepertinya ingin memakan orang. Bang! Dia meraih gelas air di atas meja secara tiba-tiba dan melemparkannya ke lantai. Sampah! Kalian semua sampah sialan. Apa gunanya membesarkan kalian dalam keluarga Syam? Rudy melampiaskan amarahnya dan mengutuk seluruh ruang rapat penuh dengan kata-kata umpatannya. Gray Z membawa Darah ke bawah. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa udara luar begitu segar. Darah benar-benar menarik napas dalam, matanya masih merah. Gray Z, terima kasih. Jika bukan karena Gray Z, hari ini dia akan diusir oleh Rudy Syam dengan cara yang paling memalukan.
Tidak hanya itu, dia mungkin bisa dipenjara, dan keluarganya tidak akan memiliki muka untuk terus tinggal di kota Rose City. Rudy Xiang terlalu kejam, dia bahkan tidak peduli tentang apa yang disebut kasih sayang keluarga. Ya, tidak ada kasih sayang di antara mereka. Mulai hari ini, keluarga mereka tidak ada hubungannya dengan Xiang. Jadi mengambil alih proyek ini, Dara benar-benar tidak merasakan ada rasa bersalah di hatinya. Ini adalah perjuangannya dan pantas untuk keluarganya. Terima kasih untuk apa? Gray Z tersenyum, seperti kataku, tidak ada yang boleh membuli istriku. Kamu baru saja mengatakan bahwa kami ingin membangun keluarga Xiang, itu sengaja agar Rudy Xiang marahkan. Tanya Dara Xiang. Tidak, aku serius. Gray Z berkata, besok aku telah menetapkan tanggalnya. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Dara kaget, Gray Z tidak bercanda. Dia tahu bahwa Gray Z sangat kaya, dan bukan masalah besar untuk memulai sebuah perusahaan, tapi ini terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Dara Xiang masih tidak percaya. Gray Z pasti bercanda padanya. Bahkan meski dia memiliki satu proyek di tangannya, itu tidak akan cukup untuk mendirikan perusahaan. Gray Z tidak banyak bicara, dan mengantar Dara pulang. Mei sedang memasak, dan begitu dia memasuki rumah, Gray Z bisa mencium bau iga sapi yang asam pedas. Dia hanya bercanda di pagi hari, dia ingin makan iga sapi asam pedas. Mei membuatnya pada siang hari. Ibuku ini memang sangat baik padaku. Makanan siap. Mei berjalan keluar dari dapur dengan sayuran dan melirik ke arah ruang tengah. Dara, panggil ayahmu. Dara Xiang berjalan ke dalam kamar dan Harvey Xiang duduk di kursi roda. Ada beberapa dokumen bisnis di depannya. Semua itu adalah pekerjaannya sebelumnya. Dia melihat ini dan perlahan-lahan menemukan kembali jiwa pengusahanya. Ayah. Dara memanggil. Harvey Xiang menoleh dan tersenyum dan berkata, apa yang salah? Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Keluarga kita, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada hubungannya dengan Xiang. Dara benar-benar tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi di perusahaan. Kalau tidak, Harvey Xiang pasti akan pergi ke Rudy Xiang dengan marah. Harvey Xiang sepertinya sudah lama merasakan apa yang dikatakan Dara. Dia tidak memiliki ekspresi terkejut. Dia hanya mengangguk dengan lembut, ya, rumah kita adalah rumah kita. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiang itu. Ayo makan. Dara Xiang mendorong Harvey Xiang keluar. Di meja makan, Gray Z sudah makan sendiri tanpa aturan. Dara benar-benar menatapnya, orang tua saya belum diduduk. Tidak apa-apa, Gray Z lelah sepanjang pagi, biarkan dia makan dulu. Harvey Xiang tersenyum. Ini ayah dan ibuku yang mencintaiku. Gray Z dengan sengaja tersenyum pada Dara dengan penuh kemenangan. Jangan cemburu padaku. Dara benar-benar mendengus, dia benar-benar cemburu. Sudah berapa lama Gray Z berada di sini? Mei membencinya sebagai menantu yang numpang pada awalnya, dan Harvey Xiang membencinya, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan ia tampaknya telah menjadi putra keluarga ini. Putri sendiri tidak dihiraukan. Ayah, kukatakan sesuatu padamu. Gray Z menoleh untuk melihat Harvey Xiang. Besok grup Xiang baru kita akan didirikan. Ayah adalah ketua dan Dara adalah manajer umum. Apa? Grup Xiang baru? Harvey Xiang mengambil sumpit dan hampir jatuh ke tanah. Xiang baru. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Dara Xiang yang tidak punya pilihan selain untuk mengangguk. Gray Z tidak akan membahas hal-hal itu dengan ayahnya jika hanya bercanda. Jadi, kalian berdua harus bekerja keras. Gray Z berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Xiang yang baru bisa dibangun itu tergantung kalian berdua. Keluarga kita harus membuktikan diri. Harvey Xiang mengambil napas dalam-dalam dan matanya segera berubah merah, membuktikan dirimu sendiri. Dia memang ingin memiliki kesempatan dalam hidupnya untuk membuktikan dirinya. Sekarang, Gray Z memperlihatkan kesempatan di hadapannya. Dia begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja. Gray Z melihat Mei melangkah keluar, dan dengan cepat menyanjung, keluarga kita pasti bekerja keras bersama di bawah kepemimpinan seorang ibu yang baik. Makan tulang igamu. Dara benar-benar memberi Gray Z pandangan sinis dan menaruh sepotong tulang iga ke dalam mangkuk Gray.
Kenapa mulut orang ini begitu manis, membujuk orang dalam keluargaku, satu persatu. Greyz tidak peduli, bagaimanapun, asalkan Mei senang mendengarnya. Keluarga itu makan dan menikmati hidangannya. Harvey Sham masih sedikit bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia kembali ke kamar setelah makan dan terus memeriksa pekerjaan rumahnya. Sementara Dara membantu Mei mencuci piring, Greyz duduk di sofa dan menonton TV. Dara, Greyz, anak ini cukup baik, kata Mei sambil mencuci piring. Dara Sham menoleh, Bu, jangan tertipu olehnya, berapa lama ini berlangsung, kita akan lihat. Apakah ini bercanda? Mei sekarang mulai membantu Greyz mengatakan sesuatu yang baik tentang dirinya. Ini baru sebulan. Greyz, bajingan ini, terlalu pandai mengambil hati orang-orang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Mei menggelengkan kepalanya, maksudku, Greyz terlalu baik. Hah, Dara benar-benar terkejut. Kita tidak bisa menunda lama-lama lagi. Mei melirik Dara Sham, ketika waktunya tepat, mari kita putuskan kontrak pernikahan dengannya, dan biarkan dia bebas. Greyz dan Dara Sham telah menerima sertifikat nikah, tetapi mereka belum memiliki kontak fisik. Dulu, Mei merasa bahwa Greyz tidak layak untuk putrinya, tetapi sekarang dia merasa bahwa Greyz terlalu baik, begitu baik sehingga dia mulai berpikir bahwa putrinya tidak layak untuk Grey. Menilai dari pengalaman hidupnya selama beberapa dekade terakhir, Greyz pasti bukan orang biasa. Meskipun tidak tahu mengapa dia datang ke rumahnya, Mei yakin Greyz tidak memiliki niat jahat pada mereka. Dia justru telah berulang kali melindungi dan membantu mereka. Mei sangat berterima kasih. Dia bahkan berpikir bahwa walau Greyz bukan menantunya, akan sangat bagus untuk menganggapnya sebagai putranya. Tapi mereka tidak bisa menahan Greyz dan mengikat kebahagiaannya karena ini. Mereka tidak bisa melakukan itu. Dara benar-benar terkejut ketika mendengar kata-kata Mei, dan merasa tidak berdaya. Bu, saya tidak pernah berpikir tentang uang Grey. Dia bukan orang seperti itu. Mei masih memiliki gelembung sabun di tangannya, dan dengan lembut meremas wajah cantik Dara. Ibu tahu. Keluarga Kids bukan tipe orang seperti itu. Kita akan bekerja keras dan harus membalas budi padanya, kamu tahu. Ya, Dara mengangguk dengan serius. Saat itu di Villa Riwandi Sham. Dia menambah kulit gaharu baru, aromanya menjadi lebih kuat. Di kursi kayu, Riwandi Sham berbaring di sana, menggulirkan manik-manik di tangannya perlahan, menggumamkan kata-kata. Mendengar pintu terbuka, seseorang masuk dan langkah kaki yang dikenalnya membuatnya tahu siapa itu. Mengapa datang ke sini hari ini? Riwandi Sham membuka matanya dengan senyum di wajahnya, berhenti komat kamit, dan berbalik untuk melihat Rudy Sham yang berjalan masuk di mana Bobby Sham. Anak ini sudah tidak melihat kakeknya selama berhari-hari. Wajah Rudy Sham sedikit murung. Dia punya beberapa teman dari ibu kota provinsi datang ke sini, dan dia pergi mengajak mereka jalan-jalan. Jawab Rudy Sham. Dia berjalan ke Riwandi Sham, membuka mulutnya ingin berbicara, namun tampak sedikit ragu-ragu. Mengapa ada sesuatu untuk diberitahukan kepada saya? Ada yang salah. Rudy Sham tiba-tiba gemetar dan berlutut, ayah, maafkan aku. Berlutut begitu membuat Riwandi Sham kaget, dan dengan cepat berdiri dan membantu Rudy Sham. Ada apa? Apa ada sesuatu? Rudy Sham berlutut pada dirinya sendiri, ini pasti masalah serius. Proyek medis kita direbut oleh Dara Sham. Rudy Sham merasa wajahnya panas. Ketika sampai pada hal ini, rasanya keluarga Dara Sham menamparkan wajahnya dengan sangat keras. Rasa sakit membuatnya tidak nyaman, dan dia sangat malu. Apa katamu? Jenggot Riwandi Sham bertiup, berpikir bahwa dia sudah tua dan telinganya tidak berfungsi dengan baik. Dara benar-benar sudah merencanakan. Semua kontrak menunjukkan bahwa proyek ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sham kita dan telah menjadi industri dengan nama Dara sendiri. Rudy Sham sangat marah. Keluarga Sham kita telah menginvestasikan ratusan juta sumber daya dan menggunakannya. Banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan, tetapi pada akhirnya, semua itu hanya membantu Dara. Tubuh Riwandi Sham gemetar.
Proyek ini adalah proyek transformasi yang paling penting dari keluarga Syamnya. Dengan investasi besar, mengapa Dara bisa mengambilnya? Binatang. Seekor binatang. Mengapa keluarga Syam memelihara serigala berbulu domba? Riwandi Syam berteriak, di mana Harvey Syam? Apakah dia tahu ini? Adik ketiga harusnya tahu, bahkan, mungkin ada dia di sana. Kita benar-benar meremehkannya. Riwandi Syam menarik napas dalam-dalam, merasa pusing dan hampir pingsan. Rudy Syam dengan cepat membantunya. Ayah, tenang dulu, tenang dulu. Wajah Riwandi Syam memerah, tekanan darahnya langsung naik, dan dia tidak bisa bernapas. Dia seharusnya berpikir sejak lama, bagaimana bisa keluarga Harvey Syam bisa bangkit setelah bertahun-tahun hidup yang menyedihkan. Aku takut mereka sudah punya ide ini sejak lama, binatang buas ini. Dara benar-benar mengatakan bahwa keluarga mereka adalah keluarga mereka, dan mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Syam kita. Rudy Syam berkata dengan marah, aku benar-benar buta terhadap serigala bermata putih ini, sehingga aku memberi mereka kesempatan. Riwandi Syam tidak berbicara, hanya terengah-engah, menahan jangan sampai pingsan. Setelah beberapa saat dia bernapas dengan baik, menatap Rudy Syam, matanya merah kecewa dan marah, dan dia ingin menamparkan Rudy Syam. Dia bahkan tak mampu menjaga harta Syam. Melihat mata merah dan wajah lelah di mata Rudy Syam, dia enggan untuk bicara. Harusnya, saat serigala bermata putih ini lahir, aku seharusnya menenggelamkannya. Riwandi Syam mengepalkan tinjunya dan meraung. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak ada lagi yang berguna. Jika proyek itu direbut, kita harus mendapatkannya kembali. Riwandi Syam berkata, Rudy Syam, kamu telah mendengar dengan jelas, tidak peduli berapa harga yang kamu bayar, kamu harus membuat mereka menyesal. Apakah kamu mengerti? Ya. Rudy Syam mengangguk serius. Dia ragu-ragu sejenak. Ada satu hal lagi, ayah, aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Katakan, apakah ada sesuatu yang lebih buruk dari ini? Riwandi Syam hampir marah. Besok, Harvey Syam dan keluarganya akan membentuk keluarga Syam baru, dan mereka akan mengundang saya untuk berpartisipasi. Wajah Rudy Syam memerah, dan dia bahkan lebih malu. Syam baru. Tekanan darah yang baru saja ditenangkan Riwandi Syam tiba-tiba naik lagi. Matanya menjadi gelap, dia berteriak, dan segera wajahnya memerah, dan dia membuka mulutnya menyemburkan seteguk darah. Dia sangat marah dan kaget sehingga dia pingsan dan jatuh lurus ke lantai. Ayah. Rudy Syam kaget dan memeluk Riwandi Syam dengan cepat. Ayo, panggil ambulans. Beberapa pelayan bergegas masuk untuk membantu. Tidak ada yang memperhatikan mulut Rudy Syam. Segera ambulans tiba dan membawa Riwandi Syam pergi. Rudy Syam menemaninya sepanjang jalan, mencengkeram tangan Riwandi Syam erat-erat, wajahnya penuh kekhawatiran. Ayah, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Mulut Riwandi Syam agak bengkok, dia tidak bisa berbicara dengan jelas, dan tangan dan kakinya gemetar hebat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Riwandi Syam mengalami stroke. Berita itu segera sampai ke telinga Harvey Syam, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Dara Syam dan Mei Irawan juga tidak mengatakan apa-apa, segala sesuatu tentang keluarga Syam tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Di mata Riwandi Syam, keluarga mereka tidak lagi dari keluarga Syam. Harvey Syam bangun pagi-pagi keesokan harinya, mencukur jenggotnya, dan menyisir rambutnya. Jas dasi, sepatu kulit baru. Mei Irawan membantu Harvey Syam mengikat dasi, dan matanya sedikit memerah saat dia memandangi suami tampan di depannya. Dia tidak ingat sudah berapa tahun, dia tidak pernah melihat Harvey Syam begitu energi. Istriku, saya pasti akan bekerja keras untuk membuatmu bisa menjalani kehidupan yang baik, kata Harvey Syam serius. Mei Irawan mengangguk dengan penuh semangat, aku tahu, aku selalu percaya. Grey Z menyetir mobil menuju perusahaan bersama keluarganya.
Tadi malam, Juan Under telah menyuruh orang untuk mengganti papan nama grup Juan dengan Siam Group dan bahkan mempekerjakan orang untuk mengatur kembali kantor. Pada saat ini, semua karyawan perusahaan sedang menunggu di lobi, menunggu kedatangan ketua baru dan manajer umum. Tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan ini akan mengubah pemiliknya dalam semalam, dan mereka tidak menyangka bahwa semua ini akan ditangani oleh Juan Under sendiri. Mobil Grey berhenti di pintu. Juan Under segera melangkah maju, mengeluarkan kursi roda dari bagasi, dan membawanya ke pintu mobil. "Ayah, aku akan membantumu." Grey Z membantu Harvey Sham ke kursi roda. Juan Under dengan hati-hati mengambil kursi roda. Melihat Harvey Sham duduk, dia mendorong dengan lembut. "Tuan Sham, semua orang sudah menunggumu." Juan Under tersenyum. "Terima kasih," kata Harvey Sham serius. Dia tidak tahu bagaimana semua ini terjadi, tetapi dia tahu bahwa jika Grey Z mengatakan kepadanya bahwa tidak ada masalah, maka itu pasti tidak akan menjadi masalah. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam kehidupan ini, jadi dia sangat menghargainya. Wow. Harvey Sham dan yang lainnya berjalan ke lobi perusahaan, dan semua orang segera bertepuk tangan. "Selamat datang ketua." Juan Under memimpin dan berteriak. "Selamat datang ketua." Semua orang berteriak serempak. Juan Under melangkah maju dan berkata dengan keras, "Perhatian semuanya, hari ini saya secara resmi mengumumkan bahwa perusahaan ini akan dinamai Sham Group dengan Harvey Sham sebagai ketua, dan Dara Sham sebagai manajer umum, dan akhirnya saya telah menyelesaikan tugas saya. Pensiun dengan bahagia." Setelah mendengar ini, semua orang segera mengerti bahwa Juan Under bekerja untuk keluarga Harvey Sham. Ini terlalu mengejutkan. Mulai hari ini, semua urusan perusahaan akan diserahkan kepada ketua Harvey Sham. Saya harap kalian akan bekerja sama dengannya untuk membuat perusahaan lebih baik dan lebih baik. Setelah berbicara, dia mendorong Harvey Sham ke depan, dan tepuk tangan terdengar lagi. "Terima kasih semuanya." Harvey Sham sedikit bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia melirik Grey, dan ketika Grey mengangguk, dia melanjutkan, "Aku tidak akan mengecewakan semua orang, aku akan bekerja keras untuk membuat perusahaan ini lebih baik. Membuat semua orang memiliki kehidupan yang lebih baik." Tepuk tangan terdengar lagi. Upacara serah terima tidak rumit, dan semua prosedur telah diselesaikan sejak lama. Untuk karyawan, selain dari mengubah pemimpin perusahaan, tidak ada perbedaan, jadi mereka tidak terlalu peduli. Saat dipimpin Juan Under, mereka pada dasarnya tidak terlalu peduli. Selama Harvey Sham dapat mempertahankan status quo dan membiarkan semua orang bekerja secara stabil, itu sudah cukup. Ketika dia tiba di kantor, Harvey Sham melihat kantor yang didekorasi ulang dan buru-buru berbalik untuk berterima kasih kepada Juan Under. "Saudaraku Juan, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Perusahaan ini awalnya milik Juan Under, tetapi ia bersedia memberikannya langsung kepada dirinya sendiri. Ini adalah kebaikan yang luar biasa." Tanpa diduga, ketika Harvey Sham memanggilnya saudara, Juan Under buru-buru berkata, "Paman terlalu sopan, jangan sungkan, perusahaan ini dibuat awalnya memang dipersiapkan untuk kalian. Aku hanya menggantikanmu dan mengelolanya selama beberapa tahun. Sekarang saatnya telah tiba, saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda. Saya percaya Anda dapat membuat karyawan di sini memiliki kehidupan yang lebih baik." Petik 2. Bercanda, dia memanggil Grey sebagai saudara. Grey adalah menantu Harvey Sham. Harvey Sham memanggil dirinya saudaranya, ini terasa lucu. "Jika punya sesuatu yang perlu aku lakukan, tolong katakan padaku kapan saja." Setelah berbicara, Juan Under berbalik dan pergi. "Ayah, Grey memintamu untuk menjadi ketua dan aku sebagai manajer, jadi apa yang akan dia lakukan?" Dara benar-benar bingung. Perusahaan ini pasti milik Grey, dan Juan Under hanya membantunya. Harvey Sham menggelengkan kepalanya, May juga menggelengkan kepalanya. Grey tidak pernah mengatakan hal itu. Di saat yang sama, Grey ada di bawah di perusahaan. Di depannya, berdiri 50 orang, semua pengawal elit yang dipilih oleh Juan Under. Para elit menurut Juan Kan. Grey melirik secara acak dan tidak bisa menahan diri untuk tertawa kecil.
Begini dianggap sebagai elit. Kapan istilah elit begitu murah? Ekspresi penghinaan di wajahnya tidak dia sembunyikan. Gray menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedikit kecewa. 50 orang yang berdiri di sana tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Penghinaan langsung Gray untuk mereka sudah keterlaluan. Mereka semua adalah orang-orang yang dilatih oleh Juan Ander. Mereka tidak melakukan gerakan apapun di tahun-tahun terakhir ini, tetapi kepercayaan diri mereka tidak lebih buruk dari siapapun. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tetapi sekarang, seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka, berbicara kepada mereka dengan nada ini, siapa yang tidak emosi di hatinya? Kamu tidak layak menilai tentang kami. Salah satu dari mereka, berdiri tegak berkata dengan dingin, kami hanya mendengarkan Tuan Juan apa yang Anda ingin lakukan. Tidak jauh, Juan Ander menatap pria itu dan mengutuk dalam hatinya, kamu bocah sialan. Berani bicara dengan Big Brother seperti ini. Jika bukan karena Gray menyuruhnya tidak muncul, dia pasti pergi dan menendang pria itu dengan keras. Juan Ander benar-benar tidak mengerti. Dia membangun perusahaan ini, tetapi Gray menjadikan Harvey Shum ketua dan Dara Shum sebagai manajer umum, dan dia sendiri hanya ditunjuk sebagai direktur departemen keamanan. Ini tak layak, tapi ini adalah keputusan Gray, dan dia tentu saja tidak ragu. Tuan Juan, apa maksud Brother? Brother Zen berdiri di belakang Juan Ander, tidak tahu mengapa kelompok orang ini adalah yang terbaik di tim kita. Kakak Gray masih memandangnya rendah. Juan Ander memutar matanya dan berkata, tim terbaik. Bisakah bertarung lebih baik dari Big Brother? Brother Zen berhenti bicara, bahkan 500 orang seperti dia tidak akan mampu bertarung dengan Gray. Tiba-tiba dia tersenyum, orang-orang ini sombong, tidak tahukah mereka betapa hebat Big Brother kita? Mereka selalu tidak memandang siapapun di mata mereka pikir mereka mampu, dan sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa orang berkata satu demi satu, jelas mereka tidak puas dengan Gray Z. Saya adalah Direktur Departemen Keamanan, Gray Z, dan kalian sekarang berada di bawah kendali saya. Gray Z berkata dengan sopan, jika ada yang tidak menerimanya, silahkan berdiri. Tiba-tiba, selusin orang melangkah maju, lalu lebih banyak lagi ikut melangkah maju, satu persatu menatap Gray Z tanpa bersikap sopan. Gray Z melirik dan menggelengkan kepalanya lebih sinis. Hanya segini, aku perlu lebih banyak lagi. Dadada. Dalam waktu singkat ke-50 orang itu mengambil langkah maju, dan amarah di mata mereka hampir menyembur. Baiklah. Gray Z menatap, saya tahu kalian tidak mau mematuhi saya. Tapi saya akan meyakinkan kalian. Jangan terlalu sombong. Jika bukan karena Tuan Juan, saya akan meninju wajahmu. Itu benar, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendalikan kami? Sekelompok orang itu berkata kasar. Di kejauhan, dahi Juan Ander dipenuhi keringat dingin, kelompok bajingan ini benar-benar tidak memiliki mata, dan mereka berani berkata sembarangan. Meninju Gray, apakah kamu merasa lebih hebat dari dua saudara Black Dragon dan Black Tiger? Keduanya dihabisi oleh Gray. Juan Ander menjadi lebih khawatir ketika memikirkannya, dia khawatir Gray Z akan marah dan melumpuhkan semua 50 orang ini. Dia menghabiskan banyak biaya untuk melatih orang-orang ini. Tuan Juan, apa yang kamu lakukan? Brother Zen buru-buru menariknya, kelompok bajingan ini baru saja dilatih sudah sesumbar ini. Kakak menyuruhmu untuk membiarkannya, jadi biarkan saja. Brother Zen mengerti. Mereka, 50 orang ini semuanya cukup bagus. Juan Ander merekrut mereka persis sesuai dengan persyaratan Rian. Banyak dari mereka adalah tentara yang telah kembali dari dinas. Beberapa telah belajar seni bela diri dan memiliki skill bertarung. Tetapi sekali lagi, hati mereka sombong, merasa lebih tinggi dari langit, mereka selalu merasa bahwa mereka sangat kuat, dan mereka jarang memandang orang lain. Hari ini, di depan Gray Z, semua orang berani mengatakan hal-hal seperti itu. Gray Z tidak berbicara, hanya melirik, mengulurkan jarinya, dan mengaitkannya. Aku datang. Salah satu dari mereka segera melangkah maju, dengan sosok kekar dan otot-otot yang kuat terlihat menyeramkan. Tidak cukup. Gray Z melanjutkan mengaitkan jarinya, ayo maju semuanya.
jangan buang waktu. Dia berkata dengan enteng, siapa yang bisa memukulku? Posisi direktur keamanan ini miliknya. Sombong. 50 orang menjadi geram, Grey Z terlalu sombong. Ingin menangani 50 dari mereka sendirian. Apakah ini mencari kematian? Beberapa orang langsung bergegas maju, tetapi yang lainnya tidak bergerak. Jika mereka maju semua sekaligus, akan memalukan bagi mereka. Bang, bang. Tetapi dalam sekejap mata, beberapa orang yang baru saja bergegas maju terlempar kembali lebih cepat dan berguling di depan mereka beberapa kali sebelum berhenti. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah. Grey Z petarung terlatih. Buruk, sayang sekali. Elite. Saya pikir ini sampah. Grey Z tidak sopan. Tampaknya Juan Under memiliki penglihatan yang lebih buruk. Untuk sampah seperti kalian, harus menghabiskan banyak sumber daya untuk pelatihan. Kamu mencari kematian. Sekelompok orang itu tidak dapat menahannya lagi. Grey Z telah berulang kali memprovokasi mereka, benar-benar berpikir mereka tidak berani melakukannya. 50 orang meraung, semua bergegas menuju Grey, satu persatu, kejam seperti naga. Bahkan jika mereka akan dipecat tidak apa asal mereka bisa memberi Grey Z pelajaran yang berat. Orang yang tidak tahu ketinggian langit. Bang, bang, bang. Apakah kamu tidak makan? Tinju kamu selembut seorang gadis. Apa jenis kaki yang kamu punya? Pincang. Sudahkah kalian belajar seni bela diri? Lebih baik kalian jadi pengamen jalanan dan mati kelaparan. Grey Z berkata, mereka hampir gila, mereka membabi buta, tetapi mereka masih saja dipukuli Grey sebelum bisa menyentuhnya. Tidak jauh dari situ, Brother Zen antusias menonton. Juan Under ingin maju beberapa kali, dia merasa tertekan. Mereka dilatih dengan banyak biaya, jadi Grey Z seharusnya tidak menyuruh mereka pergi. Dalam waktu beberapa menit, 50 orang, semua tergeletak di tanah tidak bisa bergerak. Grey Z berdiri di sana, melihat sekeliling, memandang orang-orang itu, masih menggelengkan kepalanya. Kenapa, belum puas? Hah? Pria berkepala pendek itu mengertakkan gigi, wajahnya tidak puas tapi hatinya kaget. Grey Z terlalu kuat. 50 orang di depannya, seperti anak-anak, belum ada yang mampu memukul Grey Z, bahkan sulit untuk menyentuh pakaiannya. Tapi ketika Grey Z meninju, bahkan meski mereka melihatnya, mereka tidak bisa melarikan diri. Kekuatan pukulannya hampir membuatnya mati lemas. Hal yang membuatnya paling takut adalah bahwa Grey Z bahkan tidak mengeluarkan setetes keringat. Banyak orang di dunia luar, dan ada langit di atas langit. Grey Z berkata dengan ringan, kalian bisa bertahan di sini jika kalian lebih kuat. Yang tidak mau jadi lebih kuat dari sekarang silahkan pergi. Saya tidak perlu sampah. Setelah berbicara, Grey Z berbalik dan pergi. 50 orang duduk di tanah, saling memandang dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Semua harga diri, kepercayaan diri, dan kebenaran diri sendiri dihancurkan oleh tinju Grey Z dalam 1 menit. Kantor bagian keamanan. Grey Z duduk dan Juan Under berdiri, dengan keringat dingin di dahinya. Saudaraku, sekelompok orang ini dianggap berbakat. Jika mereka memilih untuk pergi, maka kita tidak akan menemukan orang lain untuk sementara waktu. Juan Under khawatir Grey Z akan membuat orang-orang ini meragukan hidup mereka, jadi mereka akan benar-benar memilih untuk pergi. Jika itu sampah, apakah kamu masih berharap dia tetap tinggal? Grey Z minum seteguk air dan berkata dengan ringan, aku tak mau menyimpan sampah. Setelah itu, Grey Z terlalu malas untuk memperhatikan. Dia akan pergi kerja. Mei memasak hari ini. Dia harus buru-buru kembali makan ikan rebus. Mengantar Grey Z pergi, Juan Under menghela nafas lega. Beberapa orang kepercayaan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun tidak bisa mengerti. Juan, apa saudara-saudara kita yang baru diperoleh selama beberapa tahun ini, Anda akan membuang mereka semua pergi? Banyak dari kami tidak mengerti. Ya, Tuan Juan, keputusan yang Anda buat kita tidak bisa membantah, tapi ada banyak saudara. Mereka tiba-tiba kehilangan mata pencaharian. Saya hanya khawatir mereka akan membuat masalah. Petik 2. Beberapa orang tampak khawatir. Juan Under memberikan perusahaan kepada keluarga Darasham, dan ini tidak masalah.
Tetapi untuk bisnis di lingkaran bawah tanah, banyak orang mengandalkan ini untuk mencari makanan. Juan Under menjual semuanya secara langsung, yang tentunya membuat banyak orang sulit menerimanya. Terutama, semua ini karena kata-kata Greyz yang membuat mereka yang memahami situasi lebih tidak puas. Membuat masalah. Juan Under mendengus, siapa yang berani membuat masalah cobalah. Brotet Zen. Dia menoleh untuk melihat ke arah Brother Zen, jika ada yang ingin membuat masalah, silakan. Dia malas menjelaskan. Ya, Brother Zen segera mengangguk. Dia mengikuti Juan Under dari awal, dan dia tahu persis siapa itu Juan Under, karena Juan Under memilih untuk mengikuti kata-kata Greyz pasti tidak akan ada masalah. Terlebih lagi, kekuatan Greyz, dia tidak berani berpikir untuk membantah. Dalam beberapa hari terakhir orang-orang di bawah stafnya memang siap untuk pindah dan beberapa bahkan diam-diam merasa tidak puas ingin meminta penjelasan dari Juan Under. Jika kamu berani membuat masalah, jangan salahkan Brother Zen karena tidak sopan. Orang-orang Juan Under panik dan orang-orang besar lainnya di lingkaran bawah tanah senang dan mengambil properti Juan Under dengan harga terendah. Mereka bahkan menertawakan Juan Under dan mencemoohnya. Sebuah industri yang hebat, Anda mengatakan Anda ingin menjualnya, dan bahkan tidak menghasilkan uang, sebaliknya itu membuat mereka, para bos besar, membelinya secara gratis. Tiba-tiba, Juan Under menjadi objek ejekan oleh semua orang, dan sekelompok orang di bawah Juan Under diejek oleh orang lain, dan mereka menjadi semakin tidak puas dengan keputusan Juan Under. Namun, tidak ada yang menyangka badai datang tiba-tiba.